Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini spesial tanggal 5 Agustus di hari Kamis. Oke, karena saya cek banyak banget requestan, jadi saya langsung saja kita akan bahas dulu yang pertama. Kita punya trading dan di hari Rabu, alhamdulillah masih banyak banget yang hit taking profit gitu kan. Lalu mungkin tonton tanya, Om, ada yang minus gak sih? Kok lu bahas selalu yang profit? Ada. Kebetulan ada satu emiten kita yang posisinya masih floating minus sekitar 7 sampai berapa ya? 7 sampai 10% mungkin ya. 7 sampai 10%. Wah, gede dong. Ya, tapi karena kita ada planning, maka kita udah siap standby untuk serok bawah. Gitu. Ada sih satu. Itu kampret juga tiba-tiba turun. Nanti kalau memang cut loss saya infoin. Ya, tapi sementara kita belum ada trading cut loss hingga detik ini. Ya, jangan sampai sih. Pertama ada BABP. Jadi BABP ini menu sore kita untuk tanggal 3 di hari Selasa kemarin. Nah, ini menu sore kita targetnya 494.500. Saya nggak perlu ngejelasin ya bahwa BABP udah jelas terbang gitu ya. Happy profit untuk Anda semua yang sudah ngikutin dari saya juga BABP. Lalu yang kedua ada DAK. DAK ini juga dibahas kemarin, Moonmology, dan langsung terkabul gitu ya. Mungkin karena saya dulu pernah menjadi salah satu market maker di DAK, mungkin dikabulin doanya. Jadi alhamdulillah DAK tembus 153. Saya pun info ulang di grup tadi tanggal 4 Agustus ya, di jam 9.21. Closingnya DAK juga bagus banget nih. Angka cantik juga 169 gitu ya. 921 nih. Habis itu di bawahnya saya kasih chartnya ya. 921, 925. Lah di sinilah kurang lebih. Ketika dia baru mau breakout ya. Breakout kan di 125, breakout kan di 150, 153. Ya, saya info ketika dia resisten nih. 150, 153. Jadi after dia jebol 153 langsung terbang, nggak dikasih lagi. Gitu. Nah, lalu habis itu saya lupa screenshot satu lagi, saya info beli lagi di 160 ke bawah. Habis itu terbang lagi. Jadi sebenarnya DAK kita ada TP 2 kali. Cuman ya saya screenshot satu aja. Gitu. Lalu berikutnya ada BEX. Ini saya sifatnya langsung fast trade buat yang standby. Itu BEX ya, info saham yang breakout karena tadi bank-bank kecil pada terbang. Saya sendiri masih kawal AGRS lah, BKSW baca. Ini BKSW baca udah kena TS, sisa AGRS gitu kan. Lalu BABP masih trailing stop juga. Nah, yang BEX breakout di sekitar 102 ya, alhamdulillah closing masih 105, capai target sekitar 110. Ya, saya pribadi info di 107, 110 itu jual. Nah, saya sih masih ada lot karena dia breakoutnya masih di 102. Lalu nextnya ada PNBS menu swing kita. Mohon maaf ini banyak yang saya sensor karena kita masih pakai planningnya. Jadi PNBS hit TP1 hari ini ya 6-8%. Lalu tadi sesi 2 itu ada Budi. Ya PNBS itu kita cicil dari tanggal 30 ya. Lalu Budi jam 9.19 ya, Budi baru gerak di sesi 2. Jadi closingnya dahsyat. Nah, Budi juga sebenarnya seperti yang saya info ya, Budi itu udah kita rekom sebenarnya dari tanggal 2, dari hari Senin. Ya, saya beli di sekitar dari 200-an. Ini saya re-entry ulang ya, jadi rekom resmi. Gitu. Jadi 1 2 3 4 5. Oke. Nah, lalu ini adalah kita punya win rate di bulan Juli 91%. Insya Allah masih maintain di bulan ini di atas 90%. Amin. Nah, buat teman-teman yang mau join VVIP ya, saran saya Anda bisa join gitu ya, coba dulu aja 1 bulan. Kalau tidak cocok ya tidak usah perpanjang. Jadi daripada Anda bingung nanti beli-beli saham momentum malah beli di pucuk dan sebagainya, mending trading bareng kita. Ya, jadi kalau mau coba silakan Anda join dulu ke grup Telegram kami t.me/silenttraderacademy, lalu chat ke staff Silent. Gitu. Oke. Nah, lalu sebelum kita lanjut, saya mau merimain buat Anda yang belum join belum follow kita punya Instagram, silakan follow ya @silenttraderacademy. Karena soon kita akan adain lagi giveaway senilai 1 juta rupiah. Total 1 juta rupiah untuk beberapa orang yang beruntung. Jadi buruan Anda ajak teman-teman yang lain juga untuk follow. Gitu. Karena mungkin kita akan mulai giveaway-nya ketika sudah sentuh 5.000. Jadi sekaligus perayaan ketika kita punya followers sentuh 5.000. Nah, buat yang belum follow TikTok kita juga, di sini TikTok banyak sekali edukasi-edukasi yang saya dan staff ajarkan. Jadi, Om, saya mau belajar nih, saya mau belajar ini nih, saya mau belajar itu nih.
Nah, Anda bisa, kebetulan di beberapa TikTok kita kemarin kita bahas terkait bandarmologi. Nah, Anda kan pengen banget tuh belajar bandarmologi. Ini gambaran-gambaran kecilnya sudah kita jelasin di sini. Ya, bahkan viewersnya sampai 18K dan sebagainya. Oke ya, jadi jangan lupa follow kita punya TikTok, Instagram, dan juga join kita punya Telegram. Oke, ya kalau sudah, kita langsung masuk ke pembahasan market. Market kita bisa bilang breakout ya. Gitu, karena kalau kemarin kan dia masih tipis-tipis. Nah, sekarang dia bisa bilang breakout gitu, karena di high-nya di sekitar 6136 kemarin dia sudah ditembus ya, masih mengkonfirmasi dengan cukup baik gitu ya. Dia masih mengkonfirmasi cukup baik untuk market kita ya. Dia breakout, dia punya triangle, dia breakout. Nah, tinggal mungkin penentuannya dia bisa buat high baru gak di 6166. Tapi menurut saya sih kalau udah begini harusnya di breakout ya. Gitu. Kecuali ada something bad yang buat market jeblok. Jadi menurut saya ini jadi suatu tren ya, ini suatu peralihan tren di mana mungkin udah 70-80% market kita bisa breakout. Kalau dilihat dari chart terakhir. Volumenya juga masih stabil dengan foreign yang masih stabil dalam seminggu ini. Hari ini yang jualan Bevin, Bank, Harum ya, sektor-sektor second liner. Yang masuk BRI, BCA, BNI, Arto, MTEK. Wah, cakep. Old economy dan new economy semua entry. Bahkan BRI kembali di push. Ya, BRI kembali di push. Jadi menurut saya ini suatu sinyal yang bagus. Gitu menurut saya. Ya kan, mungkin juga market merespon dengan listingnya Bukalapak. Saya udah bilang bahwa di awal bulan, MB yang awal bulan, bahwa listingnya Bukalapak bisa menjadi suatu tanda awal untuk capital inflow ke market kita gitu. Bisa saja mulai dari emiten-emiten dengan sektor sejenis atau bisnis modelnya sejenis ke trigger ya, atau ya sektor besar kayak contoh digital dan tech. Nah, seminggu ini hingga per hari Rabu memang bank digital yang masih banking ya, terutama banking itu yang masih di-push. Baik itu bank digital ataupun ya bank-bank konvensional, bank buku 4 dan sebagainya. Jadi menurut saya ini jadi hal sinyal positif untuk kita gitu. Oke, jadi menurut saya besok untuk market ya mungkin waspada dengan koreksi jangka pendek aja gitu. Tapi selagi market kita maintain di atas 6100 menurut saya fine-fine saja sih. Ya. Bahkan kalau kondisi regional bagus dan mungkin kita lihat kasus grafiknya makin hari makin turun, menurut saya bisa saja breakout. Gitu, 6166 ke atas. Ya, tapi kita harus waspada after 6150 ini tembus, maka market udah mulai ada beberapa resisten kuat lagi. Jadi mulai 6150 ke atas ini resisten kuat banyak. Sampai 6400. Jadi resistennya banyak sekali. Ya, kita nggak bisa ekspektasi market langsung rebound kencang. Tapi yang jelas di sini kita udah tahu bahwa market sudah mulai 80% confirm menuju jalur bullish. Ya, menuju jalur bullishnya. Kayak gitu. Oke. Nah, lalu berikutnya kita akan bahas requestan ya. Kita akan bahas requestan yang menurut saya cukup banyak nih. Ya. Gitu. Kita akan bahas requestan yang cukup banyak. Jadi mungkin satu orang saya hanya akan coba jawab satu. Saya akan jawab sesingkat mungkin. Gitu. Oke. The Geek. Intinya, selagi di atas 75 Anda bisa keep. Ya. 5 candle terakhir gitu ya. Ini kan after breakout, berarti yang mungkin 3 hari ke depan kalau dia nggak bisa balik ke 87 ke atas atau minimal tidak bisa bertahan di atas 75, Anda out dulu. Selagi masih di atas angka-angka yang sudah saya sebutkan masih bagus. Agi sudah saya bahas, patah tren auto reject atas, hati-hati jebol 1600, saran saya out dulu. Ya. Lalu MDIA. Oke, MDIA masih sideways. Kemarin Aba dan Mari gerak pun dia nggak ngikut ya. Ya masih sideways aja sih, nggak ada pergerakan gitu. APLN ini dipom-pom sama grup sebelah. Saya nggak ngikutin sih karena menurut saya properti juga masih belum bisa kasih benefit yang cukup besar. Maintain di atas 120 masih bagus gitu. Mesin hari ini auto reject bawah ya wajar ya, tapi maintain di atas 500 menurut saya masih oke sih ya untuk mesin. Ya di atas 500 menurut saya mesin masih sangat oke. Lalu berikutnya TAISSP bisa masuk WL gak? ISSP cukup bagus. Ya jadi after dia breakout
dia punya wedge ya, atau kita bilang dia punya flag. Ini flagnya rapi banget ya untuk ISSP ini. Dia punya flag di breakout. Nah, dia lagi consolidate nih, dia lagi konsolidasi di sini. Ya, bagus. Bisa masuk WL dengan batas stop loss ketat di 280. Artinya kalau jebol 280, Anda out dulu. Ya. Oh, sorry, 282 deh, teman-teman ya. Jebol 282 Anda out dulu nggak apa-apa. Gitu. TP ya di atas 306 ke atas ya, 306 ke atas. MNCN so far masih downtrend, belum ada pergerakan ya, tapi udah cukup bottom sih. Saya pikir MNCN di bawah 800 itu udah cukup murah banget gitu. Oke, BNLI ini banyak dipom-pom juga. Tadi sempat digoreng tapi closingnya dibanting. Menurut saya besok masih ada space untuk naik. Karena menurut saya besok mungkin hari terakhir sementara bank kecil masih digoreng. Nah, mungkin habis itu dia akan correction sideways beberapa candle baru nanti digoreng lagi. Ya. PNBS tadi sudah TP kita. So far dia masih dalam patternnya sih, nggak ada masalah ya. Selagi di atas 132 menurut saya masih oke. Ntar ya. Budi Om, ada pola CNH gak? Ada ya. Target breakout 230, 234 itu udah di breakout gitu. Target nextnya berapa? 260 sampai 300. Behit hari ini koreksi wajar seperti yang saya info. Selagi dia kuat di atas 9394, oke. Anda bisa cicil di sana. Tapi kalau jebol 93 Anda out dulu. Ya. SSIA saham yang cukup jarang dilirik retail tapi stabil gitu ya. Anda kalau mau entry batas 492. Ya 492 490 gitu. Targetnya di berapa? Kalau di sini saya lihat sih ada resisten di 560 ke atas ya. Ini resisten kuat ya, mungkin targetnya bisa di sana. Oke, lalu ada bank masih sideways di atas 3000 masih oke. Ya, cuman agak lelet nih, Anda bisa switching lo kayak emiten lain. INPC bagus, hari ini auto reject ke atas. Besok dia target breakout di 264. Di 262. Ya, mudah sih harusnya breakout. Nah, mungkin Anda bisa coba cicip-cicip lah INPC besok untuk copet, harusnya masih bisa. Karena saya cek kemarin masih diakum juga. Tapi hati-hati nih, kita tahu bahwa bandarnya pegang di 200, pegang di 217, hati-hati, itu bisa dibanting. Ya. Main cepat aja opening kalau udah terlihat ada distribusi out. Agi sudah tadi baca auto reject bawah, dia akan pullback. Nah, selagi di atas 470 Anda bisa cicil beli. Ya, jebol 470 ke bawah bisa kita bilang dia false break. Oke? Era masih belum bisa. Ini bahkan kalau saya lihat ya, kalau versi pesimistis dia buat kayak semacam head and shoulders. Hati-hati kalau sampai di breakdown gitu ya. Kalau mau main ketat batas di sini 640. Jadi selagi di atas 640 menurut saya fine-fine saja. Tapi kalau dia nggak kuat di 640 ke bawah, dia masih akan turun lagi. Gitu. Om, saham IPO bisa dibeli 2 kali nggak di book building dan offering? Om, saham IPO bisa beli 2 kali. Maksudnya beli 2 kali gimana nih? Kalau misalnya Anda sudah ikut di book building, nanti kan lanjutannya kan di pooling. Book build itu sebenarnya untuk tes minat pasar aja. Nah, biasanya kan kalau di book build itu harganya tuh rentang 100 sampai 130. Nanti setelah book build-nya sudah selesai, nah ditentuin nih contoh 130. Nah, lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pooling gitu ya, penawaran umum. Nah, di penawaran umum ya Anda yang awalnya contoh ya, saya kemarin UVCR itu 38.000 lot, 38.200 lot di book build. Nah, ketika sudah ketemu, oke, rentangnya di 100 IPO-nya. Nah, di pooling ya tinggal ngikut aja, lanjutin. Ya, diproses bahwa saya bersedia untuk beli atau input 38,2. Jadi nggak 2 kali, itu memang satu proses ya, prosesnya berkesinambungan gitu. Kios ARB terus tapi udah cukup pricey gitu ya, batas 1000, di atas 1000 oke, menurut saya sih akan membal nih ketika nyentuh di area 1000 ya. Prim, wah masih banyak ya. Prim oke, besok masih bisa untuk watchlist. Target nih mungkin target resisten ada di sekitar 420 ya. Untuk Prim, biasanya Prim sama SRAJ nih. Tapi anehnya SRAJ nggak gerak ya. Nah, hati-hati lah kalau geraknya nggak bareng. Ini ada bandar aja nih, salah satu bandar yang rekop.
Ya, mungkin karena prodianya naik ya karena laba gitu kan. Kebetulan PRDA ini juga masuk ke sinyal bot kita sih kemarin. Oke, BKSW sama kayak kemarin ya, dia breakout selagi di atas 220 oke sih. Ya, saya sih akan cicil lagi deh kalau dikoreksi di sini, saya mau nambah nih. Oke, 220-an gitu. Ya, 230 ke bawah udah bisa lirik lah. DAX sudah dibahas ya. Happy Profit baca sudah. MTPS, wah ini MTPS juga bagus ya. Kalau bisa breakout 163, pantau aja nih kalau dia bisa breakout 163 menarik. Targetnya berapa? Targetnya mungkin ada di sekitar 177 sampai 180 paling. Ya, itu targetnya. Kios sudah, SRTG masih sideways ya. Nggak ada pergerakan, memang nih sahamnya saham santai. Prospeknya sih secara long term bagus menurut saya gitu, tapi untuk daily menurut saya akan consolidate dulu sih ya. Bahkan kalau kita lihat ini bisa apa namanya, bisa rising wedge ini. Ya, hati-hati nih kalau jebol di sekitar 1750 jebol, hati-hati. Menurut saya kurang bagus. Ya, tapi so far dia masih sideways sih, gitu kan. Weekly juga masih sideways, nggak usah khawatir. Lebih enak main long kalau di SRTG. BMTR masih sideways, emiten ini memang suka sideways, jadi ya skip dulu lah, cari yang lain gitu kan. Buka nanti ya tanggal 6, mungkin morning briefing besok baru saya coba bahas. BBHI, ini pertanyaan bagus. BBHI hari ini volumenya cukup meledak. Tadi saya baca ada berita-berita juga terkait, ya meskipun yang nggak ada ngaruh dengan harga saham sih, tapi mulai digoreng beritanya. Lalu saya melihat ada beberapa bandar yang masuk juga di BBHI, banyak disinggung juga oleh para bandar-bandar gitu kan. YP, AZ, BK, BK, AK. Rata-rata mereka juga masih di sekitar 3.000, menarik nih. Jadi ini yang lagging. Kalau yang lain rata-rata sudah breakout, ya BBHI menurut saya belum breakout. Ya meskipun dia sudah beggar lama. Tapi after dia sudah break konsolidasi, ini kan konsolidasi ya. Saya udah bilang BBH ini kalau belum bisa break di konsolidasi ya susah. Nah hari ini dia confirm breakout, bahkan breakout langsung di 3070. Wah ini menunjukkan dia ada mau untuk coba lanjut. Nah resistannya nextnya di berapa? Pertama ada di 3250 sampai 3350. Nah resistan panjangnya di sini 3.500-an sampai 3.700-an. Ya. Kalau besok masih digoreng mungkin BBHI bisa nih. Karena dia sering naik cukup banyak. Gitu ya. Untuk copet-copet menurut saya masih bisa. PG. Saya nggak tahu nih perusahaan apa. Saya juga nggak ngikutin. Transaksi nego. Ya, di harga 160. Saya sih nggak ngikutin ya, saya nggak tahu nih ada apa. Dan prinsip saya kayak gini, kalau emiten kita nggak tahu ada apa, fundamental kita nggak tahu juga, bisnis model kita nggak tahu, beritanya kita nggak tahu, tapi tiba-tiba terbang sendiri tanpa reason yang jelas, saya skip. Ya, kecuali teknikal, oke, silakan. Tapi kalau KPG ya, udah arah 2 hari Anda mau kejar apa, susah. Ya, bisa multi bagger gak? Kadang ada emiten yang kayak gini dia arah 5 hari, 6 hari. Ada, kayak bola tuh. Ya, tapi kalau dibilang multi bagger dengan harga sekarang, hati-hati aja sih. Paling ya menurut saya mungkin dia akan uji dia punya psikologis 500 paling. Ya, atau all time high-nya di 390 nih. Ya, paling mentok-mentok kalau mau digoreng ya paling nyampe sana. Ya, 500-an psikologis. Mungkin habis itu kempes. The Gig sudah, Agro masih koreksi gak? Ya, ini masih koreksi. Ya masih sideways nih. Dan bagus kayak gini. Nanti kayak gini Agro. Naik kayak gini. Trennya masih uptrend ya. Nah sekarang lagi sama nih kayak gini. Gitu. Jadi selagi dia di atas garis merah ini masih oke. Vico, Om. Volume jebol. Ini saham tipis ya kayaknya ya. Ini mah cuma digoreng lah sama beberapa bandar ini mah. Kayaknya. Ya, retail semua, lot tipis juga. Ya, Vico. The Gig udah dijawab. Antam
Antam ini teman-temannya lagi pada koreksi ya. Teens, Inco lagi pada correction. Harum juga tiba-tiba dibanting sangat Harum lebih parah ya. Harum lebih parah gitu. Nah, kalau Antam santai saja sih, saya juga ada pegang Antam ya. So far dia masih range sideways besar. Jadi ya Anda tinggal cicil aja di support bawah. Ya kan dia so far bergerak di range tengah nih, kayak gini. Nah, jadi kalau dia kuat di atas 2350-an ya oke. Tapi kalau jebol ya tunggu aja di 2200 ke bawah. Gitu. Ini masih dalam range sideways dan menurut saya masih prospek aja gitu. Mandinya masih sehat banget. After dia breakout dia sideways nih. Nah, ini kan bagus. Tinggal tunggu dia breakout. Ya, kayak gitu. Oke. Ini tapi mainnya bulanan ya. Untuk Antam. Lalu nextnya untuk MTDL. Selagi di atas 2500 masih oke untuk MTDL. Bos, hati-hati kalau jebol 69 out dulu. Karena 69, 68 sampai 69 ini area kuat nih ya. 68 sampai 70 ini area kuat. Kalau sampai breakdown ya hati-hati, disiplin. Oke. DAX sudah dibahas, BABP sudah dibahas. Tadi belum kayak BABP, cuman saya share. Nah, itu udah 3 hari ya. Mungkin Anda bisa entry ketika dia nanti pullback. Nah, coba saya kasih area pullbacknya itu di sekitar sini. Ya, 460. Wah, kalau dikasih 460, 423 boleh aja. Tapi apakah dikasih? Bisa iya, bisa enggak. Itu yang penting, menurut saya sih akan ada koreksi dalam jangka waktu dekat. Jadi modelnya kayak friend lah. Ya, Anda, wah ini naik mulu nih, Anda beli, besok jeblok. Gitu. Jadi jangan sampai Anda beli pucuk. Ya, cari aja yang lagging. Tadi kan banyak BNLI gitu kan, BNBA juga lagging, ya. Lalu BBHI itu kan lagging. Yang ini kan yang lain udah breakout nih, hati-hati. Ya. Mari harusnya masih target mungkin 500 ya, masih balik 500-an. Tergantung abanya juga, kalau abanya kempes ya mari ikut kempes. Ya. IRA ini udah ditanyain terus kayaknya ya. Masih sama plannya, nggak ada perubahan untuk IRA. Maintain di atas 2000, masih target ke 2000. Ini secara swing ya, 2200, 2280. NICL hari ini gerak, manfaatin bu Anda untuk exit. Sekali lagi saya bilang ini emiten cukup high risk ya. Emitennya tukar-tukar barang seperti itu. Jadi terkesan MG beli, besok MG jual. Hari ini PG jual, besok PG beli. Jadi ini saya pikir ya mungkin reponya keras banget ya. Ini dominasi reponya tinggi banget. Nah, maka dari itu ya menurut saya hati-hati aja. Ya manfaatin ya. Mungkin dia kalau digoreng mentok ke 200, paling dia uji psikologis 200, habis itu mungkin turun lagi. Tapi kalau dia lolos bisa 200 ke atas, bisa kuat, ya mungkin menarik. Tapi hati-hati aja. Pesan saya hati-hati. Ya. Terakhir BRMS. Oh, friend dulu ya, sorry. Friend. Akhirnya sudah koreksi yang cukup sehat ya. Saya lihat juga bandar-bandar yang goreng juga kayaknya udah lepas ya. Hati-hati aja gitu kan. Nah, Anda bisa cicil di 136, 144. Ini area base price-nya nih. Kalau mau tunggu di sana. Gitu. Jadi selagi dia kuat di atas 134, menurut saya oke sih untuk frame ya. Terakhir BRMS. Masih oke. Satu hal yang perlu kita syukuri, after dia breakout, dia tidak langsung drop. Ya, after dia breakout tuh dia nggak langsung dibanting. Nah, ini menunjukkan bahwa ya dia memang ada keseriusan ya. Kalau kita ngomong chartnya nih, chartnya serius banget dia mau breakout. Kenapa? Karena kalau chartnya nggak serius mau breakout, ya kalau chartnya dia nggak serius mau breakout, maka biasanya abis breakout dia ARB tuh sekali 2 kali. Kemarin kan hampir ARB ya. Nah, tapi hari ini closingnya bahkan dia nggak ARB. Jadi menurut saya ini hal yang bagus. Asal dia maintain pertama di atas 96 sampai 100, menurut saya oke tuh. Gitu. Dia mau RUPS juga menarik masih ya. Menurut saya BRMS masih menarik banget dengan segala rumor-rumor yang ada. Tapi dari tadi sih ini masih retail ya. Hari ini masih retail yang entry. Jadi mungkin Anda bisa cicil lah ya. Saya sih tunggu di 100 ke bawah lagi baru cicil. Weekly-nya stabil banget. Gitu, weekly-nya stabil banget, monthly-nya juga sudah koreksi bulan Juli. Nah, mungkin Agustus bisa naik nih, karena Juli koreksinya cukup banyak. Kayak gitu. Oke,
Jadi saya rasa cukup teman-teman ya. Thank you untuk kita semua. Watchlist tadi udah ada tuh beberapa bocoran. Yang teman-teman tanyain beberapa itu juga watchlist dari kita. Yang kebetulan kita ada beli juga. Saya nggak nyebutin emitennya apa. Tapi dari yang sudah disebutkan ada beberapa yang masuk ke watchlist kita. Nah saya tutup. Ditunggu join VVIP-nya untuk teman-teman. Jangan lupa akan ada giveaway. Jadi pastikan teman-teman follow dulu kita punya Instagram ataupun TikTok. Oke, jadi saya tutup. Salam Chandra Kermi. Be silent, be patient, be cuan.